Dalam sidang lanjutan kasus korupsi belanja tidak terduga atau BTT pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sloma yang digelar pada Senin pagi, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 5 orang saksi, yakni Bupati Sloma, Erwin Oktavian, Sekda Sloma Hadianto, Kepala BKD Sloma Sumiati, Kabid Perbendaharaan Edi Yustiono, dan mantan Kepala BPBD Sloma Arben Mukhtar. Di persidangan, Bupati Sloma mengaku tidak mengetahui seperti apa prosedur pencairan proyek BTT dan berapa anggaran yang dicairkan. Bahkan Bupati mengaku tidak pernah melihat proyek tersebut. Namun ia mengaku telah menandatangani surat pernyataan tanggap darurat dan surat keputusan tanggap darurat. Sementara Sekda Sloma mengaku mengetahui total anggaran yang digunakan pada BTT sebesar 4 miliar rupiah lebih tersebut, akan tetapi ia mengaku tidak tahu apa saja masalah pada proyek BTT, dikarenakan pihak BPBD tidak pernah memberikan laporan dan progres pekerjaan, serta berapa item yang dikerjakan. Dari keterangan pihak BKD Sloma selaku pihak yang bertanggung jawab soal keuangan daerah menyebutkan pencairan dana hanya berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Bupati. Setelah anggaran diserahkan ke BPBD, maka yang bertanggung jawab penuh adalah BPBD. Jaksa Penuntut Umum pun menyebutkan keterangan para saksi di persidangan menguatkan dakwaan yang disampaikan sebelumnya, termasuk soal SK yang diterbitkan Bupati yang menjelaskan soal pengerjaan proyek yang dilakukan oleh terdakwa. Kalau nggak ada SK nggak bisa didana, bisa ada. Karena itu dari awal dari kepala BPBD dia mengeluarkan kajian teknis, kemudian ke lokasi, kemudian baru Bang, tadi beliau menyampaikan ada kerugian negara, tapi pada saat terakhir waktu mungkin menyampaikan bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban proyek itu, Bang, seperti apa itu, Bang? Laporan pertanggungjawaban beda dengan kerugian negara itu laporan terhadap pelaksanaan keuangan negara yang sudah dibelanjakan, pertanggungjawaban pidana seperti itu. Terkait dengan tidak adanya laporan yang dimaksud adalah secara administrasi, kita lihatlah perkembangan tersebut. Sementara mendengar kesaksian tersebut, penasihat hukum terdakwa Nopian Hadinata, Made Sukiyade, mengatakan pihaknya kecewa atas keterangan saksi yang terkesan saling lempar tanggung jawab dan cuci tangan. SK beliau keluarkan. Nah, tanpa adanya surat keputusan tanggap darurat, surat keputusan pernyataan tanggap darurat, ya nggak mungkin pekerjaan ini bisa dilaksanakan. Intinya itu tidak mungkin tapi pekerjaan ini dilaksanakan. Bupati tidak mengakui mengenai SK itu tadi ya, Pak? Ya dia mengakui, justru dia mengakui, maka dia punya tanggung jawab dalam pekerjaan ini. Sementara itu, penasihat hukum 6 terdakwa Dede Frestin membantah keterangan salah satu saksi yang merupakan mantan Kepala BPBD yang menyebutkan jika kliennya, yakni Fauzan Aroni selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang mengatur 3 proyek yang ada di Sloma tersebut. Karena secara jelas tidak mungkin kliennya yang merupakan bawahannya saksi bisa memerintahkan saksi. Maka untuk itu ditarik kesimpulan dalam perkara ini mestinya ada tersangka lainnya. Bahwa pencairan itu sebelum lucu, masa perencanaan sudah kita bayar, dan itu hal yang tidak mungkin kita bandingkan kepada klien kita, yaitu kontraktor-kontraktor yang cair pertama itu, maka dia pakai duit dia sendiri dulu untuk melakukan proyek ini, baru dicairkan setelah opname. Nah, ini yang terjadi. Nah, maka dari lima saksi tadi, ada 3 yang berpotensi menjadi tersangka, yaitu KPA-nya, kuasa pengguna anggarannya, yaitu Kadis BKD, kemudian ada Arben itu selaku mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sloma, kemudian ada juga si Kabid dari BKD tadi. Nah, itu yang kemudian harus ditetapkan sebagai tersangka secepatnya, begitu. Muhammad Angga, BETV melaporkan.